Pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk meliput acara persidangan kedua kasus sengketa Pilkada Yalimo Jayapura dengan tim pengacara dari Paslon 02. Kita akan memintai keterangan hasil dari sidang kedua yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Juni 2021. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Pak, dari hasil sidang yang kedua itu seperti apa, Pak, yang sudah disampaikan dari termohon? ya, jadi yang disampaikan oleh termohon itu Ya. membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh kami atau pemohon, ya. Iya. Ada beberapa dalil dan berapa apa yang kami sampaikan, mereka menyatakan setuju, ya. Iya. Setuju. Ya, terutama di dalam pemilihan di kecamatan atau distrik Walarek ini. Iya. Nah, ada satu hal yang tentunya menjadi persoalan krusial di sini bagi kami, ya. Iya. Bahwa Bawaslu tadi menyampaikan rekomendasi yang disampaikan ke KPU itu. Di situ terjadi sekarang KPU Yalimo, saya nggak tahu itu dia tidak hadir hari ini karena memang ini kan disupervisi. Iya. Dan ada persoalan yang terjadi di Bawaslu Yalimo. Iya. Ini menurut tadi keterangan. Iya. Nah, dibacakanlah itu. Oke. Nah, tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa surat rekomendasi yang disampaikan nomor 01 itu, Ya. itu di dalam konsideran yang dipakai oleh KPU untuk pemecatan PPD, Ya. distrik Walarek, tidak satu pun konsideran mengatakan pemecatan pelanggaran. Iya. Karena yang saya baca, yang kami sampaikan sebagai bukti itu bukan pemecatan, tapi pendampingan di dalam perhitungan suara atau pembacaan. Di dalam, KPU kabupaten, dalam pleno kabupaten. Itu yang setahu saya, yang saya baca, ya. Kalau dibilang ada surat rekomendasi pemberhentian, ya silakan nanti buktikan di mahkamah. Itu pertama. Kedua, yang unik hari ini adalah sidang di mana KPU RI itu ada pertanyaan dari Majelis Hakim, itu Pak Hartoyo, yang mulia Pak Hartoyo, menyampaikan bagaimana seandainya calon itu dalam proses ini kan masih dalam tahapan, ya. Iya, tahapan. Isu itu adalah tahapan juga. Tahapan. Dalam proses tahapan ini terjadi terpidana ingkrah. Ada pasal yang mengatur, ini nggak ada yang mengatur. Yang mengatur itu setelah terpilih. Iya. Itu setelah terpilih itu. Nah, pasal yang mengatur di dalam masa proses, itu tidak ada di sini. Nah, itulah yang saya melihat bahwa menurut majelis tadi ini ada kekosongan hukum. Iya. Nah, justru kekosongan hukum ini yang menjadi persoalan bagaimana kita menyampaikan atau putusan mahkamah ke depan ini, sehingga tadi mungkin ke depan ini kita nggak tahu apakah cukup segala sesuatunya untuk memutuskan mahkamah atau kasus ini akan dilanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan kekosongan hukum yang ada sekarang ini dapat diisi oleh mahkamah, karena itulah kewenangan dan berdirinya Mahkamah Konstitusi di Republik ini untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Ya, karena yang punya kewenangan mutlak itu hanya Mahkamah Konstitusi. Ada Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum itu. Dan saya berharap dalam kekosongan ini mahkamah bisa mengisi kekosongan hukum, sehingga di belakang hari tidak terjadi persoalan yang lebih menjadi persoalan yang lebih baru. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Untuk di sidang yang selanjutnya yang bergulir, itu kira-kira apa materi sidangnya untuk yang ketiga? Nah, jadi yang ketiga ini mungkin
ada dua tadi disampaikan oleh ketua, Ya. yang mulia ketua majelis tadi, Bapak Andi yang mulia ketua majelis, Ya. dia menyampaikan apakah ini ada putusan atau sidang akan dilanjutkan. Ya. Gitu. Nah, kita menunggu. Ya, mudah-mudahan di dalam kekosongan hukum ini Ya. mahkamah bisa mengisi. Bisa mengisi ruang-ruang kekosongan hukumnya, bisa terisi dari Mahkamah Konstitusi, Ya, dan sehingga karena itu kewenangan mutlak Betul. Mahkamah Konstitusi dalam republik iya, ini. tugas mereka. Tugas Iya. mereka untuk mengisi kekosongan hukum, Iya. sehingga tidak menjadi presiden buruk Betul. di belakang hari. Betul. Ya. Oke. Dan itulah yang mungkin pada sidang pertama yang mulia Bapak Soeharto menyampaikan bahwa dalam menentukan ini kita bisa tidak harus secara sistematik. Sistematis. Ya, sistematik di situ. Oke. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan Terima untuk hari kasih. ini buat rekan-rekan yang ada di Kabupaten Yalimo, tetap eksis dan tetap sabar menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Jangan terpengaruh dengan persoalan-persoalan lain. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan keterangan pers kepada kami sebagai bagian dari mengawal sebuah pesta demokrasi Republik Indonesia, khususnya masalah Pilkada Yalimo. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi.